pada saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak jemaat sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita mau baca mulai dari ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita akan baca ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Jemaat sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca secara silih berganti. Saya baca ayat 19 dan jemaat baca ayat 20. Dan kita baca secara silih berganti sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya mulai dengan ayatnya yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur. Dalam persekutuan, kebaktian di pagi hari ini, kembali kami mau belajar firman Tuhan, merenungkan bersama-sama. Pimpin kami semua, agar hikmat yang Tuhan berikan, kami bisa pakai untuk memahami, mengerti, dan nantinya kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Jadi judul khotbah saya di hari ini adalah haruskah berjemaat di gereja yang alkitabiah? Dan saya yakin ini adalah tema yang mungkin sudah berulang-ulang kali kita dengar lewat PA, lewat khotbah-khotbah, tetapi ini adalah tema yang sangat penting untuk ya terus diingat bagi orang yang sudah diselamatkan. Kita tahu bersama bahwa hari ini jemaat adalah wadah yang Tuhan pilih. Yang Tuhan tetapkan setelah bangsa Israel tolak Yesus sebagai Mesias, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya, sesungguhnya setiap orang yang sudah diselamatkan, itu harus berada di dalam jemaat itu. Jemaat yang sudah Tuhan dirikan sendiri. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, katanya, alam maut tidak menguasai. Itu hebat. Banyak perusahaan-perusahaan hebat di dunia ini, sebesar apapun, tapi tidak seperti jemaat. Karena perusahaan-perusahaan itu alam maut bisa menguasai. Dia bisa ditelan oleh waktu. Di masa COVID ini, kita bisa dengar cerita sana sini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan akhirnya apa? Tutup, jungkir balik. Karena bukan Tuhan yang dirikan. Kalau jemaat, karena jemaat bukan perusahaan, Tuhan bilang bahwa alam maut tidak bisa menguasai. Nah, kalau kita kembali ke dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25,
Khususnya di ayat yang ke-25, itu ayat yang sudah sering kita baca. Katanya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan berjemaat. Kalau jangan menjauhkan diri, berarti harus apa? Ada di dalam jemaah. Harus ada di dalam jemaah. Kalau Alkitab larang, kasih satu antisipasi, peringatan, supaya jangan menjauhkan diri, berarti Tuhan punya harapan, supaya orang percaya itu ada di dalam jemaah. Pertanyaan, haruskah kita berjemaat di gereja yang Alkitabiah? Memang biasanya ini adalah pertanyaan orang-orang yang baru diselamatkan. Setelah dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mau nanya, jadi Pak, saya harus kemana? Benar nggak? Jadi langkah selanjutnya saya harus ngapain? Apakah saya akan tetap dalam keadaan saya seperti ini, ya kan? Di gereja saya yang lama, dalam pengajaran yang tidak Alkitabiah, walaupun saya sudah diselamatkan, atau saya harus kemana ini Pak? Kalau pengajarnya adalah pengajar yang Alkitabiah, pasti dia akan bilang, Bapak harus masuk ke dalam gereja yang ngajarin pengajaran yang Alkitabiah. Kalau pengajarnya pengajar yang tidak Alkitabiah, dia bilang terserahlah. Yang paling dekat dengan rumahmu itu gereja apa? Oh, ada gereja ini. Gereja namanya ini, tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Bahaya nggak itu? Bahaya. Karena yang ngajarin dia awal itu bukan hamba Tuhan yang Alkitabiah. Tetapi karena ini adalah seorang pengajar yang Alkitabiah, secara otomatis pengajar ini akan mendorong, membuka pikiran orang tersebut bahwa ternyata langkah selanjutnya harus ada di dalam jemaat yang juga mengajarkan pengajaran yang Alkitabiah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penting nggak orang masuk ke dalam gereja atau menggabungkan diri atau tetap berada di dalam gereja yang pengajarannya Alkitabiah, ya kita bilang penting. Kita bilang penting. Ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan kepada jemaat dan kita bisa renungkan bersama-sama. Alasan-alasan penting bergabung ke dalam gereja atau jemaat yang Alkitabiah. Alasan yang pertama adalah bergabung ke dalam gereja yang Alkitabiah itu merupakan bukti. Bukti yang paling bijak atau bukti yang paling berhikmat orang yang sudah diselamatkan. Itu bukti yang paling bijak. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau orang kaya, dia belum diselamatkan, berhikmatnya atau bijaknya orang kaya yang belum diselamatkan apa kira-kira? Oh, dia mau jaga kekayaannya, jangan sampai berkurang. Menurut dia itu yang paling berhikmat. Dia mau jaga hartanya, ya kan? Jangan sampai berkurang. Bahkan sampai nggak tidur. Gara-gara ingat bahwa di dalam gudang itu ada tumpukan emas gitu. Jaga jangan sampai berkurang. Saking takut hartanya berkurang, dia bisa curigai istrinya. Bisa nggak? Bisa aja. Nggak bisa tidur dia mau lihat istrinya di samping masih ada nggak? Jangan-jangan udah masuk gudang emas kemudian keluarin emas itu. Atau apalagi pikiran-pikiran bijak atau pikiran-pikiran yang menurut orang kaya itu berhikmat. Menambah kekayaan supaya semakin kaya. Dia tambah terus kekayaannya supaya dia semakin kaya. Jadi jangan sampai berkurang, seharusnya semakin bertambah. Pertama ini orang kaya yang tidak lahir baru pasti berpikir seperti itu. Dan menurut dia itu pikiran yang apa? Tindakan yang paling hikmat dan paling bijak menurut dia. Bahkan ada yang terlalu ekstrim apa? Memamerkan kekayaan. Wah, kalau kita nonton TV, nonton YouTube, akhir-akhir ini
Itu YouTuber kontennya apa? Dia nunjukin kekayaan. Mobilnya berapa? Bisa beli mobil hari itu berapa biji? Dalam sebulan bisa nambah berapa mobil? Ini pikiran orang kaya yang belum diselamatkan. Dan menurut dia itu bijak. Kemudian apalagi orang-orang kaya yang belum diselamatkan, pikiran yang bijak menurut dia apa? Atau tindakan yang bijak menurut dia apa? Ya memberi sumbangan supaya dinilai dia orang kaya yang dermawan. Kalau kita ke panti-panti asuhan, banyak orang kaya nyumbang. Tapi kalau mereka belum diselamatkan, yang ada dalam pikiran mereka adalah apa? Supaya orang nilai saya ini orang kaya yang dermawan. Dulu waktu kecil saya pernah baca komik namanya Richie Rich. Komik Richie Rich ini komik cerita tentang seorang anak muda yang kaya, banyak sekali uangnya. Emasnya itu satu rumah. Dan saking banyak uangnya dia bisa melakukan apapun. Jadi supaya dinilai bahwa saya ini orang kaya yang dermawan. Itu bijak dia. Pokoknya intinya bagi orang kaya apapun yang bisa dilakukan untuk melindungi harta dan tetap terlihat kaya, itu pasti adalah pilihan yang menurut dia bijak. Dan menurut dia bijaksana. Oleh sebab itu Amsal berkata bahwa bagi orang kaya, hartanya itu adalah temboknya. Tembok dari orang kaya itu adalah hartanya. Bukan berarti orang percaya jadi kaya itu salah. Tidak. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa pilihan yang paling bijak bagi orang kaya yang belum diselamatkan ya seperti itu. Menjaga, menambah, dan seterusnya. Kemudian, kalau bagi orang miskin, minta maaf. Bagi orang miskin kira-kira apa? Bagi orang miskin yang tidak diselamatkan, apa kira-kira tindakan yang paling bijak? Bagi orang miskin yang tidak diselamatkan, kira-kira apa tindakan yang paling bijak dari orang-orang tersebut? Yang pertama adalah, yang paling pertama dia pikirkan adalah, yang penting hari ini makan. Betul nggak? Orang kalau mulung-mulung sampah, coba tanya dekat ke dia, Pak, kenapa sih kerja mulung sampah? Emang cukup untuk sehari-hari? Ya, yang penting hari ini bisa makan. Itu bijaknya dia. Dan orang-orang seperti itu jarang berpikir untuk menabung ada masa depan dengan tabungan yang ada. Enggak, jarang. Yang dia pikirkan, saya mesti makan hari ini. Anak saya mesti makan hari ini. Keluarga saya mesti makan hari ini. Entahkah apa yang dia dapatkan hari itu langsung habis hari itu juga. Yang penting makan hari ini. Nah itu. Cara berpikir bijak. Mau dia orang kaya, mau orang miskin. Tetapi yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi bagi orang yang sudah diselamatkan, punya pemikiran yang beda. Ketika dia tersentak dengan keselamatan yang alkitabiah, bahwa dia dulu adalah manusia berdosa, kemudian akhirnya dia dituntun belajar Injil yang benar, dan akhirnya dia dapatkan kepastian keselamatan. Seharusnya tindakan yang bijak setelah itu, dia harus pikirkan dan dia harus pertimbangkan dengan sebaik-baik mungkin. Dan langkah awalnya adalah harus masuk ke dalam gereja yang alkitabiah. Betul? Apakah waktu Bapak Ibu pertama kali diselamatkan memikirkan hal yang sama? Enggak. Pasti memikirkan hal yang sama. Ya, sudah diajar doktrin keselamatan oleh Gembala Kurnia berbulan-bulan. Mulia tersentak. Ternyata dulu doktrin keselamatan saya salah. Bayangkan sudah puluhan tahun saya di gereja, saya tidak punya kepastian akan keselamatan. Sekarang saya sudah yakin, puji Tuhan, saya dimerdekakan dari dosa saya. Tidak ada alasan untuk tidak bergabung ke dalam gereja yang alkitabiah. Amin. Nah ini pilihan yang paling bijak. Pilihan yang paling berhikmat dari orang yang sudah diselamatkan. Masuk ke dalam jemaat yang mengajarkan doktrin yang alkitabiah. Kalaupun dia salah masuk ke dalam jemaat yang ternyata doktrinnya tidak alkitabiah, wah itu bahayanya beda lagi.
Beda lagi. Hari ini diselamatkan, kemudian karena doktrin yang dia dengar dari atas mimbar adalah doktrin yang salah. Semakin hari imannya semakin apa? Tergerus. Dan bisa nggak pemahamannya berubah? Bisa. Bisa pemahamannya berubah. Karena yang dia makan bukan makanan yang sehat lagi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada kita di tempat ini atau di luar sana yang menonton live streaming ini, yang mungkin hari ini kemarin Anda baru diselamatkan. Anda baru diselamatkan karena pemberitaan Injil. Karena ternyata selama ini Anda mengikuti live streaming di tempat ini atau live streaming PA-PA yang dilakukan oleh Pak Suhento dan lain-lain, dan Anda mendapatkan keyakinan akan keselamatan itu. Langkah awal yang paling bijak dalam kehidupan Anda adalah masuk ke dalam jemaat yang Alkitab. Langsung berpikir, di mana di sekitar saya ada gereja yang Alkitabiah. Saya harus bergabung di situ. Saya harus bergabung di situ. Saya harus menjadi bagian di dalam jemaat tersebut. Sekarang kan kita tahu bahwa jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau seandainya bangsa Yahudi sekarang masih tiang penopang dan dasar kebenaran, ya kita nggak ke sini. Pasti Pak Kurnia bangun sinagoge. Benar nggak? Tapi karena kita dapatkan di dalam Alkitab, bangsa Yahudi sudah bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran, dan Tuhan berikan kepada gereja fungsi itu, maka kita harus bangun jemaat dan ada di dalam jemaat tersebut. Dan sangat perlu kita kalau misalnya bangsa Yahudi masih tiang penopang dasar kebenaran, berarti setiap tahun kita harus kumpul uang, memikirkan bagaimana 1 tahun 1 kali harus ke Yerusalem. Suka kali. Orang sida-sida dari Ethiopia mau cari tahu kebenaran aja, dia mesti jalan dari Afrika di sebelah selatan, kemudian naik ke atas ke daerah Yerusalem. Untung mereka buka hati untuk kebenaran, dan Tuhan utus Filipus untuk menjelaskan Yesaya pasalnya yang ke-53. Dan mereka tidak lagi terperangkap kepada prinsip-prinsip ibadah simbolik, karena Filipus sudah jelaskan kalau sudah selamat harus memberi diri baptis. Memberi diri dibaptis berarti masuk ke dalam jemaat. Saya yakin Filipus menjelaskan itu pada orang-orang Ethiopia. Kalau seandainya bapak-bapak atau keluarga masih tiang penopang dan dasar kebenaran, ya kita nggak perlu bangun gereja yang Alkitabiah juga. Yang belajar sendiri di rumah masing-masing. Tetapi sekarang bukan lagi itu masanya. Masa itu sudah selesai. Masa itu sudah lewat. Kita sekarang berada di masa di mana Tuhan percayakan jemaat lokal yang Alkitabiah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan orang percaya harus ada di dalamnya. Dan orang percaya harus ada di dalamnya. Waktu Petrus berkhotbah di Kisah Rasul pasal 2. Setelah dia khotbah katanya apa? 3.000 orang ditambahkan. Mereka ngapain? Masuk ke dalam sini. Memberi diri dibaptis dan masuk ke dalam komunitas jemaat Yerusalem. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bagi orang yang baru diselamatkan. Jadi pilihan atau tindakan yang paling berhikmat, dia harus bergabung dalam jemaat. Jadi begini, memberi diri dibaptis, masuk ke dalam jemaat, berarti sama dengan kita mendeklarasikan diri kepada saudara-saudara seiman kita, termasuk juga sebenarnya kepada orang yang belum percaya bahwa sekarang ini saya murid Tuhan. Sekarang saya ini adalah murid Tuhan. Masuk ke dalam jemaat kan dimuridkan. Kalau dulu murid iblis karena belum percaya. Masuk ke dalam jemaat lewat baptisan berarti menjadi murid Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Petrus kan dijelaskan bahwa kalau dulu katanya Nuh diselamatkan oleh apa? Air bah. Jadi yang tidak percaya Tuhan hukum dengan air bah, tapi Nuh selamat dengan air bah.
Kalau kita baca ayat itu selanjutnya, Tuhan sebenarnya ingin menjelaskan tentang separasi. Katanya sekarang kita diselamatkan dari kiasan dari air bah itu. Apa? Baptisan. Bukan selamat masuk surga. Tetapi selamat dari dosa dunia. Ketika seseorang masuk ke dalam jemaat, berarti dia apa? Menyatakan saya ini murid. Memproteksi dirinya dari gangguan-gangguan duniawi. Masuk ke dalam. Ini orang yang baru diselamatkan. Dia harus berpikir, apa yang perlu saya lakukan? Saya sudah dengar Injil. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 tadi, ayat 19 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-21, Tuhan bicara dulu tentang keselamatan. Saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus menjadi perantara antara kita dengan Tuhan dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Harusnya siapa yang mati di situ? Harusnya kita yang mati. Harusnya kita yang dihukum. Tetapi Tuhan Yesus memberi dirinya dihukum. Nah, mati di atas kayu salib. Dan karena kita sudah selamat, kita sudah memperoleh dan punya keberanian masuk ke dalam tempat kudus, maka kita harus mengambil satu langkah selanjutnya, yaitu masuk ke dalam jemaat lokal yang Alkitab. Kemudian bagi jemaat yang sudah lama. Bagi jemaat yang sudah lama berarti pesannya adalah apa? Haruskah kita tetap berada di dalam jemaat? Ya kan? Kalau yang baru, kalau orang yang lama di sana menjadi punya jauh lebih tinggi. Kita Yesus Kristus. Artinya begini. Kita hidup di dunia ini. Setelah diselamatkan kita tidak tahu. Tuhan kasih kesempatan kita berapa tahun untuk tetap hidup. Betul? Kita tidak pernah tahu. Misalnya saya diselamatkan umur 25 tahun. Ya, saya tidak pernah tahu. Tuhan kasih berapa tahun lagi setelah saya diselamatkan. Angka sekian itu yang kita harus pakai dan manfaatkan untuk apa? Berada di dalam. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik orang yang baru diselamatkan dan yang sudah lama diselamatkan atau sudah berada di dalam jemaat, dia harus tetap berada di dalam jemaat. Kepentingannya apa? Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, kita baca di dalam ayat selanjutnya, ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kemudian, ayatnya yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah besar menantinya. Jadi tetap di dalam jemaat. Supaya apa? Kita bisa menjaga iman di. Itu yang saya katakan tadi bahwa kita tidak tahu sampai umur berapa kita tetap hidup setelah percaya. Dalam perjalanan umur yang sampai sekian itu, kita harus tetap menjaga iman kita. Kita harus tetap menjaga murnian iman kita. Kita tidak mungkin bisa menjaganya sendiri tanpa ada orang yang mendorong. Tanpa ada orang yang kasih semangat. Tanpa ada orang yang mengajar. Tidak mungkin. Apalagi sekarang kita tahu bersama di sekitar kita makin banyak gereja-gereja yang tidak alkitabiah. Yang punya potensi
menyesatkan banyak orang. Muncul gereja yang di daratan Cina sana, namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya bahwa Tuhan sudah datang di daratan Cina dalam rupa wanita. Dulu mungkin mereka sembunyi-sembunyi, karena kalau kita lihat sejarah ternyata awal tahun 90-an mereka sudah ada. Sembunyi-sembunyi. Sekarang makin gencar. Video mereka di mana-mana. Artikel mereka di mana-mana. Dan kalau kita tidak bisa menjaga iman kita, kita tidak mendapatkan pengetahuan firman Tuhan atau pengetahuan firman Tuhan kita tidak bertambah, ada kemungkinan kita bisa terseret kepada kesesatan itu. Ada itu pengajaran-pengajaran. Kemudian ada hamba Tuhan khotbah bahwa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang belum pernah dengar Injil, bisa masuk surga walaupun di emperan-emperan. Jadi kalau seandainya surga ini sampai di luar pagar itu, yang tidak percaya Yesus ya minimal di pagar itu. Yang percaya Yesus jadi pemerintah katanya. Kalau orang tidak punya pengetahuan firman Tuhan yang alkitabiah dan dia tidak masuk ke dalam gereja yang alkitabiah, orang bingung. Bener nggak ini? Yang mending saya nggak percaya Yesus kalau begitu. Karena kan kalau percaya Yesus itu harus pikul salib, menderita, dikaruniakan untuk menderita. Alkitab bilang, yang mending saya nggak percaya Yesus. Yang penting tetap masuk surga walaupun dia emperan-emperan. Bahaya nggak pengajaran ini? Bahaya sekali. Dan orang yang mengikuti pengajaran ini bukan sedikit. Banyak sekali. Kemudian diajarkan bahwa nanti kita kalau di surga katanya, surga itu adalah pengulangan dari dunia yang ada sekarang. Jadi nggak usah terlalu pusing mikirin surga. Surga itu sama aja kok, cuma pengulangan aja. Masih ada makan minum di sana, masih ada teknologi di sana. Terus. Kita baca di dalam Alkitab nggak pernah ada Tuhan ajarin itu. Kemudian ada gereja yang ajarkan bahwa kalau kita tidak kasih persepuluhan, nggak dapat tiket ke surga. Ini pokoknya banyak sekali pengajaran aneh-aneh. Dan ternyata orang lebih senang dengan pengajaran-pengajaran itu. Karena saya suka buat konten-konten YouTube yang berkaitan dengan itu. Ya kita kan bisa tahu dari feedback orang. Kalau kita bikin kayak gini, orang mau bilang apa? Dan mayoritas orang, 80% marah. Artinya mereka setuju dengan kesesatan itu. Kalau dulu orang mau bawa musik dunia ke gereja masih malu-malu. Ya paling kata-kata, musik tetap dunia tapi kata-katanya diganti pakai nama Tuhan. Dan seterusnya. Sekarang gereja makin berani. Gereja yang tidak alkitabiah makin berani untuk membawa musik yang benar-benar duniawi, mulai dari musiknya dan sampai ke kata-katanya. Bayangkan, udah nggak pusing lagi. Gereja mulai pusing bagaimana cara mempertahankan anak muda supaya tetap berada dalam gereja. Ya udah kita bawa tren-tren anak muda ke gereja. TikTok lah. Bahkan ada satu pendeta dijuluki sebagai pendeta TikTok. Tetapi gereja yang alkitabiah tidak seperti itu. Mempertahankan semua jemaatnya dengan kebenaran yang murni. Supaya nanti kalau Tuhan datang kedua kali, atau Tuhan jemput dia, iman dia adalah benar-benar iman yang murni. Nah ini, bayangkan. Entahkah kita sadar atau tidak sadar, gereja di sekitar kita sudah dimasuki oleh iblis. Dengan paham entertainment, dengan paham-paham bisnis, gereja-gereja yang menghasilkan uang. Secara daging, senang atau tidak? Daging senang. Tapi Tuhan tidak senang. Kalau kita berada di gereja itu,
Sudah pernah diselamatkan, kemudian kita tidak masuk ke gereja yang Alkitabiah, tetapi berada di gereja-gereja yang seperti itu. Iman kita bisa berubah. Padahal Tuhan bilang di sini kita harus apa? Mempertahankan iman kita. Nggak ada cara lain untuk pertahankan itu. Harus berada di dalam jemaat, harus berada dalam jemaat yang Alkitabiah. Dan ini ada artikel ini ya. Artikel yang ada di tengah-tengah warta ini. Kalau kita baca, ini satu lagi musisi Kristen kontemporer menyatakan diri ateis. Ini orang yang ada di dalam gereja yang apa? Ya visi misinya entertainment semua. Ternyata nggak lahir baru. Dan secara gampang dia apa bilang, oh, saya nggak percaya Tuhan lagi. Karena mereka tidak mendapatkan makanan rohani yang Alkitabiah. Berada di dalam jemaat lokal yang Alkitabiah atau gereja yang Alkitabiah itu bermanfaat untuk menjaga kemurnian iman kita. Dunia semakin maju berarti tantangan terhadap iman kita itu semakin besar. Kalau asupan kebenaran itu sedikit, lebih sedikit dari yang dulu pertama kali kita masuk ke dalam gereja yang Alkitabiah, bisa jadi kita terseret. Harusnya kan kalau tantangan semakin besar berarti vitamin rohaninya harus semakin banyak. Menjaga iman kita. Karena katanya, kalau kita melepaskan iman, ya, kita tidak bisa masuk surga. Sudah pernah percaya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pengajaran yang aneh-aneh, jadi muncul praktek-praktek kehidupan yang aneh-aneh. Saya udah cerita sama Pak Gembala Kurnia. Jadi berapa hari yang lalu ketemu dengan satu orang. Seorang bapak. Kemudian kita ngobrol-ngobrol lah firman Tuhan. Ngobrol-ngobrol firman Tuhan. Tiba-tiba dia keluar. Pergi ke teras rumah. Dia masuk kayak gelisah-gelisah itu. Dia kata, Pak Pendeta. Saya baru dapat bisikan dari Tuhan waktu saya keluar tadi. Saya bilang, bisikan apa, Pak? Saya dapat bisikan, saya mesti kasih uang ke Pak Pendeta hari ini supaya saya diberkati. Dia dapat bisikan. Jadi habis saya jelasin firman Tuhan, ya kan, sedikit-sedikit, dia kemudian keluar katanya. Tiba-tiba dia berdoa dapat bisikan dari Tuhan, mesti kasih uang ke Pak Pendeta. Uang. Oh gitu, Pak. Kemudian kasih uang berapa? Nah, misalnya 2.000. 2.000 Pak Pendeta. Mau kasih uang 2.000. Kemudian ada satu bapak yang anggota jemaat GBI bilang begini ke bapak yang satu. Kayaknya kamu salah dengar. Tadi Tuhan bukan bilang kasih 2.000. Harus kasih 10.000. Dia bilang, oh enggak, 2.000, Tuhan bilang 2.000. Dia ngotot, Tuhan bilang 2.000. Enggak, kayaknya kamu salah dengar itu. Kayaknya Tuhan bilang 10.000 itu bukan 2.000. Nah, ini akibat apa? Orang Kristen yang tidak punya doktrin yang Alkitabiah. Sebenarnya nggak ada bisikan itu. Dia aja yang buat-buat. Saya kelihatan apa? Ada hubungan yang baik. Karena orang seperti itu kan. Dapat bisikan untuk menggambarkan dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia jauh lebih intim dari Tuhan daripada kita. Oleh sebab itu orang-orang yang seperti itu klaim-klaim udah mengalami Tuhan atau bukan? Jadi mengalami Tuhan maksudnya yang begitu-begitu. Sehingga kalau yang kayak kita ini yang bicara-bicara doktrin, ini bukan mengalami Tuhan. Ini pengetahuan saja. Ini orang-orang yang imannya iman apa? Iman akali. Yang satu saat bisa luntur. Tapi kalau sudah mengalami Tuhan, katanya, ada hubungan-hubungan khusus dengan Tuhan kayak tadi itu. Nah itu jauh lebih hebat. Jadi satu sisi, dia membuktikan dia bohong. Tetapi bagi dirinya sendiri, dia ingin kasih tahu bahwa saya mengalami Tuhan, Pak Pendeta belum. Walaupun dia mau kasih uang saya. Ini karena apa? Didikan gereja yang tidak. Banyak sekali. Tentu kalau kita mau jabarkan semua contoh-contoh gereja yang tidak Alkitabiah, sangat banyak. Ada gereja yang ngajarin apa?
Supaya doamu dijawab oleh Tuhan, mesti berdoa spesifik. Misalnya mau minta mobil. Kalau cuma berdoa, Tuhan tolong berikan alat transportasi supaya kami bisa berjemaat, itu enggak klop. Doanya mesti begini, Tuhan kami butuh transportasi, kami sini 8 orang, berarti kalau Avanza enggak cukup. Soalnya bawa makanan. Tuhan kasih Innova warna hitam, ada yang doain itu. Jadi jemaatnya diajarkan berdoa yang sangat betul, spesifik. Kalau nggak dijawab berarti belum spesifik. Kalau nggak dijawab lagi belum beriman. Dari kasih Tuhan kita. Bahaya atau tidak? Bahaya. Dan berapa banyak akhirnya orang kecewa karena pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Banyak sekali orang kecewa dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan salah, tetapi karena mereka salah masuk gereja. Jadi pentingnya masuk atau tetap berada di dalam jemaat yang alkitabiah sekali lagi. Bagi kita yang sudah ada di dalamnya. Kepentingan untuk kita supaya kita tetap menjaga ini. Agar ketika Tuhan datang kedua kali. Atau Tuhan jemput kita. Tuhan dapatkan bahwa kita adalah orang yang setia. Nilai setia itu diukur kapan? Mati baru dihitung setia. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita lihat, oh ini. Kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sangat penting berada dalam jemaat yang alkitabiah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38 tadi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, katanya apa? Maka aku tidak berkenan kepada. Orang tidak akan pernah tahu kapan dia bisa mengundurkan diri. Apalagi kalau dia sudah tidak di dalam jemaat yang alkitabiah. Kalau kita tetap ada di dalam jemaat yang alkitabiah, berarti kita sayang diri kita, kita sayang iman kita peduli dengan iman kita. Dan ketika Tuhan datang kedua kali, kita dihitung sebagai orang yang setia. Amin jemaat sekalian. Anda berkomitmen untuk tetap berada dalam jemaat yang alkitabiah sampai Tuhan datang, sampai Tuhan jemput kita. Mari kita berdoa.